memuji-Mu dengan suaraku. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Kebenaran Hari Ini di channel Kebenaran Hari Ini. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan khotbah di bukit tentang ucapan bahagia yang ketujuh. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Beri kami pencerahan supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bapi setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ucapan bahagia yang ketujuh dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Alkitab berkata, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, kata damai dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Yang umum yang sering kita dengar, kata shalom. Lalu dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru, kata damai disebut dengan eirene. Eirene atau eirenes. Kata shalom mengandung arti sejahtera, damai, makmur, sehat secara jasmani dan rohani. Sedangkan kata eirene mengandung arti yang sama, yaitu sejahtera, damai, makmur, sehat. Tetapi kata eirene hanya secara lahiriah saja. Ya. Damai sejahtera adalah bersumber dari Tuhan. Tuhan adalah sumber dari damai sejahtera. Dalam terjemahan King James Version, dalam bahasa Inggris, Alkitab berkata, Blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Peacemakers atau pembuat damai, pencipta damai. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, damai sejahtera adalah merupakan bagian dari buah Roh Kudus. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai, pembuat damai, atau pencipta damai. Tuhan memanggil kita untuk kita boleh menjadi orang-orang yang membawa damai, menciptakan damai, membuat damai di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang sudah lagi atau sudah tidak ada damai, atau dunia yang sudah kehilangan damai. Bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang membawa damai? Bagaimana kita menjadi orang pembawa damai? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Yang pertama adalah seorang pembawa damai, seorang pencipta damai, seorang yang pembuat damai, dia harus menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Ya. Orang yang membawa damai, orang yang menciptakan damai, orang yang membuat damai, pembuat damai, dia harus menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatannya. Perkataan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pembawa damai, bukanlah perkataan yang sia-sia. Perkataan kita harus perkataan yang membawa kedamaian dan keteduhan bagi banyak orang. Bukan perkataan yang kotor, bukan makian, bukan hinaan, bukan perkataan yang menjatuhkan, bukan perkataan yang mengintimidasi, bukan perkataan yang membuat orang sakit hati.
bukan perkataan orang yang akan membuat kita kecewa, bukan perkataan yang melemahkan iman. Kenapa? Karena semua hal di atas tadi, apabila kita tidak melakukannya, maka perkataan kita akan menjadi membuat orang tidak merasakan damai sejahtera. Pikiran kita harus adalah pikiran yang positif. Bukan pikiran negatif terhadap sesama. Bukan pikiran yang jahat terhadap sesama. Pikiran kita harus jadi pikiran yang membuat orang damai. Lalu perbuatan kita juga. Jangan sampai perbuatan kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bagi orang lain. Sehingga orang kehilangan damai sejahtera karena tingkah laku kita, karena perbuatan kita. Jadi yang pertama saudaraku, sebagai seorang yang membawa damai, sebagai pembuat damai, pencipta damai, kita harus menjaga perkataan, pikiran, dan perbuatan atau tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi pembawa damai, menjadi pembuat atau pencipta damai. Yang kedua adalah sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa melepaskan pengampunan dan tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan benci, tidak menyimpan dendam, tapi kita menjadi orang-orang yang bisa melepaskan pengampunan. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, ketika kita jadi orang-orang yang bisa melepaskan pengampunan, tidak menyimpan kepahitan, maka hidup kita akan menjadi seorang pembawa damai. Kita akan menjadi orang yang menciptakan damai, pembuat damai. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang menciptakan damai, pembuat damai, pembawa damai. Yang ketiga adalah ketika ada di tengah-tengah konflik antara sesama, kita harus menjadi orang yang netral dan adil dalam memberikan solusi bagi penyelesaian konflik. Bahkan bukan kita menjadi provokasi, bukan memprovokator. Kita harus menjadi seorang yang bisa menjadi pendamai. Kita harus menjadi orang yang bisa adil, netral di tengah-tengah konflik antara sesama. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa damai, pencipta damai, bukan malah menjadi provokator, memprovokasi antara seorang dengan yang lain. Nah, dengan demikian kehadiran kita menjadi peacemaker, pembawa damai, pembuat damai, pencipta damai bagi banyak orang akan terwujud. Nah, Alkitab berkata tadi, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang demikian, orang yang menjadi peacemaker, orang yang membawa damai, menciptakan damai, membuat damai, dia akan disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena memang seharusnya demikian. Kalau tidak membawa damai, tetapi membawa kerusuhan. Kalau kita jadi orang yang membawa kerusuhan, membawa kekacauan, membawa satu kekacauan di tengah-tengah dunia ini, maka kita dapat dipastikan tidak akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita membawa kerusuhan, ketika kita tidak membawa damai, ketika kita membawa kekacauan, dapat dipastikan kita adalah bukan anak-anak Allah, tetapi itu adalah anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Ya, jadi saudaraku, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Diberkatilah orang yang membawa damai. Diberkatilah orang yang menjadi peacemaker, pencipta damai, pembuat damai. Lewat tindakan, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan, lewat banyak hal, lewat keadilan, lewat pengampunan. Sehingga saudaraku, hidup kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadilah orang-orang percaya atau anak-anak Allah yang membawa damai dimanapun kita berada. Kita menjadi peacemaker, kita menjadi pembawa damai, pencipta damai, pembuat damai
bukan membawa kerusuhan, bukan membawa kekacauan, tapi membawa damai bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah orang-orang yang pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran hari ini, kami boleh menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang membawa damai, pencipta damai, membuat damai Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang membuat rusuh, membawa kekacauan, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang membawa damai dimanapun kami ada. Di tengah dunia, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.